Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa mari beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Bapak Ibu baca nggak ayat 1 sampai 4? Mau khotbah apa ya? Bener, mau khotbah apa ini ya kita ayat 1 sampai yang keempat. Oke lah, saya memulai saja dengan ini. Kalau dulu pertama kali kita pegang seluler, handphone, belum smartphone, masih yang biasa-biasa. Waktu kita mau cari nomor, biasanya kita senang dengan nomor cantik. Ya kan Bapak Ibu? Nomor cantik, kita pilih nomor cantik, maksudnya nomor yang barangkali cuma hanya isi 3 model angka berurut-urut dan seterusnya, jadi panjang tapi gampang dihafal. Nah, saya mau sampaikan ke Bapak Ibu dulu sebelum masuk ke teks ini, bahwa Perjanjian Lama punya nomor cantik untuk pembagian Alkitab. Kalau mau hafal boleh 512 5512. Bagus kan? Bagus, ganti nomor telepon rumah itu dengan 512 5512. Kenapa 512 5512? 5 itu Taurat, 12 kitab sejarah, 512. 5 yang kemudian ini kitab puisi, 5 berikutnya itu nabi-nabi besar, 12 yang terakhir nabi-nabi kecil. Nomornya cantik, 512 5512. Nah, Tawarik masuk di kategori angka 12 pertama, 512. Kitab sejarah pertama kan Pentateuch, ada 5 tuh, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Masuk ke Yosua, turun sampai 12, kitab ke bawah, itu disebut dengan kitab sejarah. Dan Tawarik masuk dalam kitab sejarah. Gitu, ini hal yang pertama. Ternyata 4 ayat ini bisa juga dikhotbahin ya. Baru ini udah 5 menit pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu, Tawarik sendiri kemungkinan besar ditulis oleh Nabi Esra. Dia mengumpulkan data termasuk kitab Kejadian jadi referensinya. Dengan hikmat Tuhan dia dituntun ribuan tahun mundur untuk menggali silsilah. Kenapa penting sekali menulis silsilah? Karena Bapak Ibu, sejak Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun, mereka merasa sangat kerdil dibanding bangsa-bangsa lain. Kalau dulu peperangannya begini, kalau bangsa mana yang menang, itu berarti dewanya kuat. Maka kalau Israel kalah, berarti dewanya lemah. Sampai segitunya, bahkan sampai mereka dibuang ke Babel, mereka kehilangan semangat lagi. Apakah kami masih memiliki Tuhan dan Tuhan masih memiliki kami? Maka ketika mereka tiba di tempat kampung halaman pasca pembuangan setelah 70 tahun, selain membangun bait Allah dan tembok Yerusalem, ada di situ Nehemia, ada di situ Esra dengan bimbingan Tuhan kemudian menulis ulang dan merapikan kembali ingatan umat tentang siapakah kamu di hadapan Allah. Maka muncullah kitab Tawarik pasal 1. Saya sangat sarankan Bapak Ibu baca sampai tuntas. Ketika selesai Bapak Ibu baca, saya yakin ada beberapa nama yang nyangkut di kepala. Lalu ke depan ketika Bapak Ibu buka kitab-kitab yang lain, muncul nama itu, saya tahu, ini kayaknya dia punya anak ini. Akan nyambung. Enak, orang bilang enggak enak baca Tawarik. Kenapa? Banyak kali nama. Baca deh, akan banyak gunanya. Oh, Kenan. Oh, bener anak saya Kenan namanya. Oh iya, ternyata ini, dia ada hubungan ini dengan ini, Enos. Oh, Enos itu Enos itu berarti dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu, fana. Kenapa Enos muncul dalam silsilah? Karena ketika Enos lahir,
itu adalah zaman umat mulai mencari Tuhan. Pasca pemberontakan luar biasa. Jadi hal kedua saya mau bilang begini. Kenapa kemudian Tawarik ditulis supaya melalui Esra umat sadar dan tahu silsilanya tentang bagaimana kemudian Tuhan bentuk mereka melalui nenek moyangnya yang dekat dengan Tuhan. Sampai muncul kan di ayat 27 pasal 1 yang kita tidak baca itu, Abram muncul di situ. Oke, ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, sekarang mari kita dekati ayat 1 dan ayat yang keempat. Dalam hal begini, tolong tanam ke Bapak Ibu ketika Bapak Ibu baca ayat 1 sampai 4. Seakan Bapak Ibu adalah seorang Israel yang sudah lupa sejarah. Lalu tiba-tiba baca, Adam memperanakkan Set. Loh, bukankah anaknya Adam itu Kain dan Habel? Benar nggak? Kalau Bapak Ibu nggak tahu berarti harus turun ke bawah, Pelkat PT lagi ibadah di bawah. Kain jahat, berdosa. Dia membunuh Habel. Apakah rencana Tuhan hancur untuk proses beranak cucu dan menjadi berkat? Bukan cuma beranak cucu ya, dan menjadi berkat berarti turunan ini harus takut Tuhan? Enggak. Tuhan tidak kehilangan akal. Dia melahirkan bagi Adam dan Hawa seorang anak bernama Set. Set inilah yang Tuhan pakai luar biasa turun ke bawah. Kain nanti, Kain itu Bapak Ibu baca di mana ya? Ada Kain nggak di sini? Nggak muncul ya. Lain lagi, ini Set punya turunan sampai ke bawah. Dari Set inilah yang melahirkan kemudian seorang nama yang sangat besar, yaitu Nuh. Tahukah Bapak Ibu, setelah perjalanan sampai ke Enos dan Kenan, itu juga pemberontakan besar terjadi. Dosa luar biasa hebat. Apakah Tuhan gagal? Enggak. Dia ternyata siapkan seorang yang biasa dari turunan Set dan Enos, yang diejek dan dihina dan dikatakan gila, membangun perahu besar di musim kering di atas gunung dengan ukurannya enggak kira-kira, yang disebut dengan bahtera, tapi dalam ketaatan yang polos yang dicap dengan bahasa gila untuk Nuh. Justru melalui ketaatan Nuh 8 orang selamat untuk lanjutkan keturunan, dan kalau tidak jangan mimpi Abraham ada. Apa yang saya mau katakan? Di balik hiruk pikuk dosa, nanti baca satu perikop sebelum Nuh muncul. Wah, ngeri. Kalimatnya bilang begini, dan Tuhan menyesal menciptakan manusia. Ngeri enggak? Ngeri. Sampai keluar redaksi begini sebelum Nuh ya, pokoknya perikop sebelum Nuh. Allah, aku menyesal menciptakan manusia. Kalau Tuhan sampai nyesal ciptaan manusia, itu dosa kayak apa itu? Dosa bikin yang dibuat manusia sekadar apa? Sampai Tuhan sendiri, nyesel gue ciptain lu, sampai gitu lo keluar. Berarti ada sesuatu yang sangat besar. Muncul satu nama bernama Nuh yang luar biasa. Bahkan kalau saudara runtut turun ke bawah juga, sesuatu yang hebat kan terjadi kan, bahwa setelah pasca Nuh, baru kemudian juga anak-anaknya bikin sesuatu yang tidak nyaman kepada Nuh, yang dia mabuk itu kan. Satu pribadi dipanggil dalam kegelapan, namanya Abram, dipanggil Tuhan. Dan kalau saudara baca Abram, ini juga sesuatu yang, kalau saya sorry ya Bapak Ibu, mohon maaf, kemungkinan besar saya tolak panggilan itu. Kenapa? Aku lagi nyaman di Ur Kasdim dengan kekayaan yang melimpah. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Abram, keluarkanlah dari sanak saudaramu, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau Tuhan bilang begini di Palembang ke saya, Man, lu berangkat melalui SK Majelis Sinode ke GPIB Karis, gua jalan. Saya jalan Bapak Ibu.
Karena jelas ke GPIB Karis. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kemanakah Tuhan panggil Abram? Cuma Tuhan yang tahu. Dia enggak kasih tahu. Siapakah yang mau rela meninggalkan wilayah zona nyaman di masa depan yang enggak jelas? Bahkan cuma bilang begini, keluar, pandang bintang, itu turunanmu. Ya ampun, 75 tahun belum punya anak. Oh ya, dan dia cuma bilang begini, amin Tuhan. Dalam ketaatan. Apa yang saya mau bilang? Di balik berbagai carut marut seakan rencana Tuhan gagal, di balik berbagai hal yang aneh tapi nyata seakan tidak berhasil untuk melahirkan Yisrael sehingga Yakub bisa ada, dan anak-anak Yakub kemudian 12 itu melahirkan suku yang besar dan bangsa yang besar namanya Israel. Prosesnya itu dari hal-hal yang aneh. Makanya saya mau katakan begini, Tawarik ditulis untuk bilang kepada Israel, pemberontak yang baru pulang dari pembuangan, kalian baca, sesungguhnya nenek moyangmu itu, kalian berasal dari nenek moyang yang memang dari dulu Tuhan siapkan untuk membentuk kalian menjadi bangsa. Itu maksudnya. Makanya seakan Esra mau bilang, jangan lupa pada sejarah. Jangan lupa pada sejarah. Ada maksud dari setiap peristiwa sehingga kalian boleh ada di sini. Ini dimulai dari Adam. Enos ada di sini, ada Set loh, ada Nuh, turun-turun ke bawah ada Abraham loh. Ada Ishak loh, ada Yakub, sampai kalian ada di sini. Baru kalian kepalangin. Kira-kira itu maksud Tawarik ditulis supaya Israel tidak melupakan sejarah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Panjang juga ya, cuma 4 ayat. Sekarang bagaimana kita mau bawa Bapak Ibu? Yang pertama, tata ibadah kita dalam rangka ulang tahun Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei kemarin, dan khusus pendidikan kita punya yayasan pendidikan. Jangan melupakan sejarah, berarti di balik perjalanan kehidupan dari generasi ke generasi, ada generasi terdahulu yang turut membentuk sejarah. Dan salah satu proses pembentukan sejarah melalui pendidikan. Didiklah anakmu, hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu. Itu salah satu proses ke depan untuk menentukan ke arah mana perjalanan hidupmu. Lalu anak cucumu akan cerita tentang sejarahmu. Kira-kira begitu. Maka saya setuju, saya berharap Bapak Ibu juga setuju, bahwa salah satu proses sejarah berjalan itu juga melalui pendidikan. Mau ke arah mana prosesnya? Melalui pendidikan. Baca doa hari ini, sedih Bapak Ibu. Hidup segan, mati tak enggan. Kita punya yayasan pendidikan, kasihan. Kita ada ketok program gak Pak untuk bantuan Yapendik? Ada ya? Saya harus lihat ketua bidang keuangan. Kita udah ngangguk, berarti kita ada. Topanglah Bapak Ibu. Kita ada persembahan khusus gak untuk Yapendik? Kayaknya nanti hari Yapendik ya. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu tolong bantu dong Yapendik sebagai pencetak sejarah melalui jalur pendidikan. Paling tidak doa. Kan kalau doa gampang toh, jadi mudah ngangguk kan doa. Oke deh. Tapi tidak dibawa dalam doa. Kalau susah berdoa, sisihkanlah berkat Tuhan untuk komitmen Yapendik. Banyak guru-guru Yapendik yang belum sejahtera dalam tanda kutip. Banyak sekolah Yapendik yang belum terfasilitasi. Warga GPIB punya ini Yapendik, kita punya tanggung jawab besar untuk mensupportnya dalam bentuk apapun. Kalau Bapak Ibu mau tanya rekening Yapendik di mana, bagaimana jalurnya, WA saya akan bantu untuk proses itu. Ya sebulan misalnya 100 saja, itu sudah jadi sesuatu yang dahsyat kali berapa kakak. Saya selalu lihat ke Pak Leguk, biar beliau gelisah bidang keuangan. Ya kita bergumul loh Bapak Ibu, Yapendik tuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
Saya selalu bilang di khotbah tentang Israel, Israel bukan bangsa pilihan. Maaf menggunakan redaksi ini, mudah-mudahan tidak tergoncang. Israel bukan bangsa pilihan menurut saya secara pribadi, bukan. Tapi Israel adalah bangsa bentukan Allah. Bangsa A, bangsa B, bangsa C, bangsa Israel baru Tuhan pilih. Israel pilihanku. Enggak. Israel tidak pernah Tuhan pilih. Tuhan yang bentuk. Tuhan yang bentuk. Sejarahnya muncul di Tawarik sampai Abraham dan seterusnya. Untuk kasih sadar mereka, engkau ada di sini sampai buang dari pembuangan tidak pernah kebetulan. Itu proses sejarah dan Tuhan punya target. Kalau kau tidak tahan, aku bisa pakai siapapun. Termasuk ketika Kain tidak tahan, Set bisa saya pakai. Saya kan mau bilang begitu. Maka hal kedua saya bilang begini juga ke Bapak Ibu. Engkau ada dalam hidupmu bersama keluarga, bertemu dengan seorang laki-laki yang kau sebut suami, bertemu dengan seorang perempuan yang kau sebut istri, lalu engkau menyebut dengan anak-anak karunia, ada cucu-cucu dan sebagainya. Saudara hidup, bekerja, berpendidikan, kemanapun. Saya mau bilang, tidak pernah kebetulan. Tidak pernah kebetulan. Ada target dan maksud Tuhan. Amin. Gitu loh Bapak Ibu, supaya barangkali minum kopi kah atau teh sore-sore berdua, tolong bercerita. Andai kata toran dua tidak ketemu ya Pak, mungkin ini anak kecuping halus ini tidak lahir kali. Barangkali, silakan. Wow, iya ya, semua karena Tuhan. Ternyata maksud Tuhan begini ya. Saya mau bilang, saudara bisa bersaksi melalui sejarah hidupmu. Begitu. Di posisi apapun, di kondisi apapun, sakit, kecelakaan kemarin, duka, itu bagian dari sejarah hidupmu. Engkau bisa bersaksi di balik sejarah itu. Sebab saudara dan saya berani mengaminkan, tidak pernah kebetulan apapun yang terjadi dalam hidup. Terakhir, sudah dititipkan oleh Majelis Sinode, harus disampaikan proses persiapan pemilihan diaken penatua. Ini sedang berproses Bapak Ibu. Kemungkinan besar Tuhan izinkan minggu depan daftar warga sidi jemaat mulai tertempel di gedung gereja dan di-share dalam bentuk PDF kepada Bapak Ibu. Mereka yang memiliki hak memilih dulu, belum dipilih, kita masih mau sortir. Kain gagal, Set lahir. Saya mau bilang begini, Tuhan memanggil warga sidi jemaat untuk menjadi bagian dalam arak-arakan pelayanan. Kiranya Bapak Ibu mulai bersiap. Karena untuk kemudian disebut sebagai bangsa pilihan, yang saya bilang enggak tepat dibilang itu dimulai dari proses pembentukan dari awal sampai kemudian Israel diomongin sebagai bangsa pilihan. Hal terakhir saya mau titip begini Bapak Ibu. Saudara dibentuk oleh Tuhan untuk berbagai proses. Satu di antaranya menjadi diaken penatua. Dua di antaranya menjadi pemandu lagu, pemain musik, multimedia, apapun. Siapkanlah diri Bapak Ibu untuk dicari Tuhan dalam proses ini, supaya salah satu di antara saudara dan keluarga dapat diserahkan kepada Tuhan 5 tahun lamanya untuk menjadi pelayan Tuhan di sekitar altarnya. Karena kalau Tuhan yang bentuk, sudah pasti Tuhan yang pilih. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.